Nya ada di mana, awannya di mana, Raikage juga gue nggak tahu di mana. Halo guys, Dimas di sini dan gue seneng banget hari ini karena kemarin kan kita pernah bedah leak tuh yang tipografi dan kita nemu ada beberapa masalahnya. Dari disclaimer aja, kita udah sempat bahas di konten sebelumnya di short video kalau memang ternyata leaknya sendiri nggak nemu, dan berkat komentar kalian dan konten kita kemarin, mereka akhirnya nemu hal yang nggak kelihatan sama mereka. Leaknya sendiri menjawab kalau ternyata mereka ada masalah di degreasernya sampai akhirnya mereka udah ketemu dan sudah diatasi klaimnya mereka ya, dan akhirnya kembali dieksekusi dengan upper yang berbeda. Kali ini artikelnya Kumo, ini artikel beda dengan tipografi, tapi soalnya sama. Ini Kumonya Kumo 2 BTW, karena Kumo tuh ada yang satunya juga. Gue nggak terlalu ingat, kemarin kayaknya gue lihat. Yang jelas ini artikel paling barunya. Nah, kayak gimana sih improvementnya dibanding yang sebelumnya? Kalau kita lihat by styling aja, ini memang improvement yang kerasa banget itu desain. Karena desainnya itu bener-bener kelihatan lebih, lebih dapat lah feel menariknya, feel kekiniannya, feel kerennya gitu ya. Ada aura Salomon nggak? Ada, karena warna oranye, karena ada ininya ya. Tapi overall yang lain nggak juga sih. Kalau kita perhatiin ya, memang desainnya nggak Salomon gitu, beda. Lasnya bukan las Salomon kan. Nah, yang jadi pertanyaan kalian kan kayak gimana kualitas sepatunya? Jadi mending langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Still strong, man. Dari dia, Lee Kumo 2. Nah, kita mau masuk satu persatu nih ya, dari segi uppernya dulu. Tapi jujur ya, kita ngomongin upper dan sole itu juga mau gak mau harus ngomongin desain. Jadi gue akan disclaimer dulu sebelum itu masuk ke technical di material ya. Leak yang dulu itu banyak sekali yang tidak benar-benar memikirkan soalnya sebagai part of design. Nah, sedangkan yang sekarang ini menurut gue lebih diacungin jempol karena colorway-nya gimana caranya biar sama dan senada, orange-nya sama semua, ada transisi, ada perubahan warnanya di garis ini, beberapa detail-detail juga cukup manis, kayak di sini naruh warna abu-abu tuh beneran dipikirin gitu detail-detailnya, dimana kalian kan banyak yang protes, Leak itu desainnya jadul. Nah, ini thank you Leak, kalian sudah mendengarkan kata-kata customer kalian. Mudah-mudahan terus semangat ya, karena kalau gue lihat putih, orange, dan hitamnya itu kelihatan fresh aja gitu. Bener-bener langsung eye-catching banget. Ya, ini mempertegas huruf L-nya kayak logo Lex Luthor. Sorry ya, Lex Luthor. Enggak, itu bukan dalam artian jelek ya. Karena kalau di Injustice, Lex Luthor itu bukan villain, tapi dia masuk ke gengnya Batman gitu ya, insurgen. Makanya kalau kita ngelihat Lex Luthor, dia tuh salah satu tokoh yang pengorbanannya paling berjasa loh. Bentar, ini kita masih Shoe Police ya, bukan DC Police ya. Oke, balik lagi. Nah, soal estetika lagi, gak bisa enggak sih gue bener-bener full senyum dibanding tipografi kemarin yang supposed to be artsy banget. Kayak ini misalnya dua warna nih, ada sedikit aja bleber, tapi dari jauh nggak kelihatan. Kemarin aja Nike lebih parah nggak sih? Nah, ini kan bekas pabriknya Nike, wajar dong kalau ngikutin jejaknya Nike, ya nggak? Kalau nggak kita ngomongin material, ini impresif. Kita ngelihat ada kata-kata di sini water repellent di bagian putih-putihnya ini ya, sangat bekerja dengan baik karena kita sudah buktikan tidak ada air yang tembus sama sekali di bagian ini. Bahkan bagian upper yang lainnya pun tidak tembus air, coy. Gokil sih. Kayaknya bener-bener dipikirin usernya itu warga Jakarta yang hari-hari itu harus jalan kaki, bakal ketemu kubangan, becek, jadi nggak basah masuk sampai ke sepatu. Nice. Material ini nih, ini poliuretan dan dipanasin tempel ke upper. Nah, ini ada resiko bahan poliuretan dipanasin tempel kayak gini, umurnya memang agak pendek. Tapi kelebihannya kelihatan lebih luxurious. Nah, masih soal material uppernya ini, jangan salah loh, ini material upper masih sangat kuat, sama kayak kemarin. Kita coba dremel selama 10 detik dan hasilnya cuma sedikit kekelupasnya. Stabilizer gede, gue nggak takut dia pecah sebenarnya ya, karena bahannya fleksibel banget. Jadi overallnya secara material
material oke. Yang nggak oke-nya itu pertama tali. Gua nggak ngerti kenapa League memilih pakai tali tarik kayak gini. Gampang, jadi kayak semi-semi slip on, tapi ya ini talinya gampang banget ketarik nih. Nah, ini nggak gua pencet, ini gua tahan samping aja ya. Udah. Gampang banget ngelepasinnya. Harusnya kan dipencet dulu ya, baru gampang. Ini nggak. Buat lari, ini nggak ideal. Kalau mau premium sekalian, menurut gue apa nggak mending pakai BOA aja gitu. Nah, itu pun yang lagi gue lakukan ya. Jadi, gue coba update flashingnya pakai BOA, dan nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Mungkin akan di-update-nya di akun Shoe Workshop ya, bukan di Shoe Police. Hasilnya seperti apa, dan kita akan tes tentu saja buat ke track lari. Gue tuh bingung ya, mau bilang ini antara minus nggak minus. Jadi, League itu bikin bagian kolarnya ini bener-bener diposisikan sedekat mungkin dengan mata kaki. Jadi satu nih, ngurangin mobility. Terus yang kedua, nggak nusuk ke kaki kayak Hypersonic kemarin, tapi dia itu bener-bener ngepas banget sama bagian daerah sekitaran mata kaki. Kalian kalau pakai kaos kaki pendek, nggak ketutup, itu jadinya lebih nggak enak. Kalau kalian gampang ankle sprain, ini jadi tidak nyaman. Bukan nggak cocok ya, kalau kaki yang normal-normal aja gitu ya, nggak akan ada masalah. Overallnya dari segi upper tuh gue udah hampir-hampir nggak ada komplain ya. Dengan minus-minus kayak gitu aja, ya gue ngerasa ini solid lah 7,5 dari 10 ya buat rating uppernya aja. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana dengan sole-nya? Lagi-lagi kita harus kasih tahu sama kalian, namanya League itu kan punyanya Berka ya. Berka dulu produksi Nike. Mereka skillnya belum pudar sih kalau gue lihat di sini. Ini midsole-nya itu kalau ngeklaim ini tuh udah comparable dengan Nike yang range mungkin 1 jutaan gitu. Tapi kalau di-compare sama Nike yang 2,5 ke atas, nggak. Masih jauh banget. Ini gara-gara soalnya salah satunya ini sepatu yang relatif berat. Di size 42 aja, beratnya itu kurang lebih 355 gram. Nah, kalau mau dikomparasi sama brand luar, Asics itu sepatu stability-nya salah satu yang paling berat ya, di size 42 sama itu di 300 kecil pokoknya. Akhirnya, kalau kalian akan pakai ini buat ngejar personal best, buat yang itu jelas nggak mungkin. Buat daily trainer, feel-nya agak berat, gua kasih tahu aja, tapi dia tanggung. Kayak mau ke arah stability, tapi bukan stability gitu. All-rounder mungkin iya kalau lihat dari sole-nya ya. Grip sole-nya lumayan, ini kan kedalamannya lumayan. Jadi kalau ada trek-trek tanah gitu, lumayan gigit. Nggak jelek, tapi ultimate bagus banget juga enggak gitu. Dari segi tekukan gitu ya, dia udah dikasih bolongan dan tekukan di sini, fleksibilitasnya bagus. Nah, dari segi keempukan, kalian cek sendiri deh, durometernya juga biasa-biasa aja, nggak terlalu empuk lebay. Gue udah tes jalan di PRJ, secara keempukannya juga nggak bikin capek, tapi nggak lebay empuknya, pas lah. Untuk kelasnya League ini di harga 700-an, untuk kualitasnya, untuk klaimnya dia bisa dipakai lari. Sole-nya juga, nah ini nih, soalnya kalau kalian bilang empuk, pasti empuk karena ada busa di sini nih. Ini ada dua macam nih bahannya, busa yang lebih padat, lebih solid di bawah, yang tengah-tengahnya kayak busa yang lebih empuk. Nah, ini kan rumusnya Skechers ya, nggak selebay empuknya Skechers. So, ini sebagai sole mediocre banget. Kalau kalian comparable, mungkin ya, apa ya, Nike ya? Wah, bingung gue beneran. Men, kalian ngeklaim ini sepatu lari. Demand-nya anak-anak lari udah nggak kayak begini nih. Tanggung kalau sepatunya terlalu mediocre. 910, Ortus, mereka bikin yang high-end sekalian, bener-bener teknologinya diseriusin. Akhirnya jadi opsi buat anak-anak lari yang pengen ngejar performance. Oke lah, nggak terlalu empuk, gripnya bagus, tapi bobotnya lebih ringan lagi dari ini gitu. Nah, League ini ada di posisi tengah-tengah, tanggung. Dia diancam sama specs di harga yang sama dengan kualitas kayak gini. Sialnya lagi, kalau gue cobain gitu ya, feel-nya soalnya specs, kalau memang buat lari, road running, ya itu kerasa lebih enak. Karena satu lebih ringan, lebih fleksibel, lebih proper. Bisa bahaya nih buat League nih ya. Ini mudah-mudahan kalian dengerin lagi nih ya. Mediocre agak ke bagus gitu ya. Medium agak ke high. Di angka 7,5 juga. Oke, tapi kalau kita ganti perspektif lain ya, ini sebenarnya sole buat jalan. Nah, ini gue lebih suka nih POV-nya. Dan izinkan gue memindahkan kategori ini bukan running tapi jalan. Gue akan kasih solid angka 8. Karena itu gue akan masuk ke aspek yang lebih teknikal, konstruksi. Secara konstruksi, kita ngomongin jahitan-jahitan aman. Ya, League malu-maluin sih kalau sampai jelek. Salah satu Nike terbaik itu dulu bikinnya di Berka. Berka itu masih pakai tuling-tuling yang sama dengan yang mereka pakai ngerjain Nike dulu. Kemudian pengalaman overallnya cukup rapi. Ini sedikit beli-beli kecil lah. Cara yang lain-lain juga kerapihan oke lah, bagus gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, lemnya nih ke outsole-nya.
Ternyata gue masih nemuin, sorry ya, kenyataannya gue tarik pakai tangan aja kebuka, tapi nggak kebuka semua untungnya. Jadi beberapa titik ini bondingnya jelas lebih baik. Kalau kalian ingat kemarin yang tipografi itu gue cuma tarik pakai tangan doang udah kebuka dengan sangat mudah. Artinya apa? Artinya memang lebih kuat. Tapi untuk angka pastinya kan memang butuh mesinnya. Gue nggak bisa ngomong banyak Dan ini spek lemnya kalau gue boleh bocorin sedikit. Ini spek lemnya sama juga dengan yang dipakai Nike. Boleh nggak ya gue bocorin? Ya wajar, namanya juga pabriknya Nike gitu. Karena kami familiar dengan lemnya. Lemnya Nike ini bagusnya ya, dia water based dan dia lebih ramah lingkungan. Nice ya. Dia lebih larut gitu di air, nggak terlalu jadi pencemaran air ketika at some point dia harus masuk ke air. Mereka, Lik juga bilang, salah satu safety concern itu jadi penting gitu buat mereka untuk environment. Beberapa material-material di sini pun ya oke lah gitu, memang lebih ramah lingkungan. Nah, yang menurut gue belum itu ya itu tadi, functionnya. Gue belum yakin kalau secara function untuk mereka ekspor ke luar negerinya, karena orang luar negeri kan sekarang lebih kritis gitu untuk soal fungsional, manfaat ke kaki dan lain sebagainya. Jadi sementara nih untuk teknikal ya, konstruksi, bonding-bondingan, gue kasih mereka rating 8,5 dari 10. Everything's okay gitu ya, cuman ada beberapa yang ya masih agak hit and miss. Dan terakhir ini untuk kenyamanan dan performa gue gabungin aja kali jadi satu ya. Jadi kita akan ngomongin ya sepatu jalan. Punya fitur yang dahsyat yaitu dari segi lasnya lebar. Enak. Kalau kalian biasa jalan jauh lama-lama kan kaki agak ngebekak gitu ya. Kalau sepatunya terlalu sempit, ya sakit kayak kalian. Sedangkan kalau sepatunya lebar, itu lebih enak. Ini tuh ngikutin resepnya Asics. Sedangkan Lik bahannya kaku. Jadi kekurangannya di situ sih kalau gue boleh saran. Kita ngelihat ukuran 42 aja, lebarnya udah 100 mm lebih ya, lebar di sininya. Itu brand yang berhasil achieve kelebaran itu memang cuma Asics sih. Jadi apa, kaki kalian tuh gak kejepit. Enak. Secara performa yang lain, gue hampir gak ada komplain sih. Kecuali satu, break-in periodnya, baik di upper dan di sole itu lumayan berasa. Berasalah baru beli di PRJ langsung cobain gitu ya, keliling-keliling PRJ sampai malam. Lu bayangin deh rasanya kayak gimana. Ini agak sakit di awal emang, karena soalnya lebih kaku lagi, harus ditekuk dulu. Uppernya juga agak sakit di sini ya, gue masih mewajarkan itu. Belakangnya juga ngunci, tapi ya itu untuk ini sebagai sepatu stability belum. Tapi ngejar stability-nya Asics GT 2000. Ya nggak sampai full ya, mungkin 65-70%-nya lah dari GT 2000. Apakah akan enak buat dipakai jalan jauh, lama? Kalau kalian ngejar KRL dan segala macam, prediksi gue akan enak. Kalau kalian traveling luar negeri misalnya, banyak yang jalan-jalan, feeling gue masih enak. Gue nggak ngerasa ini sepatu salah, nggak ada yang salah gitu sama sekali. Tapi ya itu aja, panas bos. Breathability juga kalau kalian lihat ya, ini nggak bagus-bagus amat, keluarnya dari sini aja. Panasnya ini ya karena memang bahannya tidak breathable, bahannya tebal gitu ya. Tapi terakhir nih, untuk soal fitting-fittingan, masih di soal sepatu jalan lah ya. Kita bisa longgarkan sepatu ini lumayan jauh, artinya buat kalian yang punggung kakinya tinggi, ini bisa banget. Gue nggak akan ngerating ini sebagai sepatu lari, gue akan ngelihat ini sebagai sepatu jalan ya. Dan untuk performance sebagai sepatu jalan, gue rasa dia solid 8 lah dari 10. Ya, jadi untuk total skor keseluruhan 8 dari 10. Ya, good enough. Dan memang bener-bener kelihatan ada improvement dari tipografi kemarin. Sorry ya, gue harus memindahkan kategorinya sebagai kategori sepatu jalan. Dan kalau kalian tanya mendingan mana buat lari, kok gue ada kecenderungan sama tipografi daripada ini. Salah satunya di uppernya ya. Uppernya tipografi itu somehow tidak nyakitin pas break in. Memang lebih oke aja gitu diajak lari daripada ini. Ya, itu aja pembahasan tentang Lik Kumo ini, yang dimana gue nggak ngelihat kumonya ada di mana, awannya di mana, Raikage juga gue nggak tahu di mana. Jadi sampai ketemu lagi di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.